tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut Trump dengan berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing. Dalam pertemuan ini, Trump memuji Presiden Xi sebagai pemimpin yang hebat. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Sementara Xi mengatakan saat ini situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Amerika dan Tiongkok seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Meski tidak ada agenda khusus tentang pembicaraan soal Iran, namun pertemuan Trump dengan Xi Jinping tidak bisa dilepaskan dari situasi perang di Timur Tengah. Pakar hubungan internasional melihat Amerika butuh Tiongkok untuk memasok elemen tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk mengisi ulang persenjataan Amerika. Eksistensi China di Timur Tengah itu adalah satu hal yang tak terhindarkan lagi sebenarnya untuk dibicarakan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau mau diangkat dari sisi, tergantung mau diangkat dari sisi mana. Kalau dari sisi energi, tentu ujung-ujungnya akan bicara soal Selat Hormuz yang akhirnya ditutup dan sekarang yang terjadi malah letupan serangan dari kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran. Tapi di sisi lain kalau kita mau angkat dari tadi teknologi, kata kuncinya sebenarnya adalah bahwa senjata Amerika Serikat yang sudah mulai berkurang gara-gara perang dengan Iran dan juga dengan Ukraina, di Ukraina dengan Rusia, itu butuh rare earth mineral yang dikuasai 90% pengolahannya oleh China. Disinilah kata kuncinya ya, jadi bahwa ternyata untuk mengisi ulang amunisi senjata Amerika Serikat itu butuh bantuan dari China. Yang dia cari pertama pasti deal, kalau dia menyediakan rare earth mineral access misalnya, maka Amerika Serikat juga harus menyerahkan konsesi misalnya soal AI teknologi. Kebetulan kan diajak nih Nvidia, kemudian Tesla, Apple gitu untuk ke Amerika Serikat, untuk ke China. Dan China ini kan ingin supaya kedepannya akses untuk produk-produk dari China, termasuk juga pengembangan AI, itu tidak dihambat oleh Amerika Serikat. Sementara pengamat lain menilai, Trump akan memanfaatkan kunjungannya ke Tiongkok untuk menekan negara tirai bambu ini agar tidak membantu Iran lagi. Isu Taiwan bisa menjadi kartu truf Amerika untuk Tiongkok. Pertemuan nanti, Pak Budi, antara Trump dan juga Xi Jinping, mungkin tidak justru Amerika Serikat meminta bantuan kepada Tiongkok untuk sama-sama menekan Iran? Sangat mungkin. Itulah salah satu background kenapa baik Amerika maupun Cina, ya dalam hal ini Amerika karena ditanyakan Amerika, yang memang willingness-nya, eagerness-nya tinggi untuk ketemuan itu. Amerika sadar benar bahwa bagaimana hubungan dan kedekatan antara Cina dan Iran dalam hal ini, terutama in term of economy. Dan ini juga below the surface, tidak menutup kemungkinan yang namanya cyber, yang namanya kemudian satelit, yang namanya juga what you call it electronic warfare, yang namanya juga ekonomi, BRI dan lain sebagainya. Ini kan salah satu bentuk-bentuk kedekatan bagaimana antara Iran dan
Cina dalam hal ini, terutama pasokan energi. Jadi menurut saya Cina ini tidak akan melepaskan Iran, tetap akan pay attention terhadap Iran dalam hal ini, dan dia akan melihat Amerika ini hati-hati. Cina ini melihat ini hati-hati. Dia tidak akan face to face dan merusak secara utuh hubungannya dengan Amerika. Kenapa demikian? Karena selain dia juga ada economic ties, ya, hubungan secara ekonomi, Cina juga ada Taiwan di sana. Taiwan ini adalah center gravity-nya Cina. Everybody knows about it. Dan ini bagi Cina dalam hal ini, kalau Amerika sibuk, little bit busy ya di Middle East, ini sangat menguntungkan. Dia tidak akan sibuk-sibuk lagi dengan Indo-Pakom, tidak sibuk-sibuk lagi dia backup Taiwan. Tapi di sisi lain, Amerika punya kartu, kalau misalnya Cina tidak nurut dengan Amerika, maka dia akan kembali backup Taiwan full. Pakar keamanan internasional melihat Tiongkok tidak akan melibatkan diri secara langsung dalam konflik Amerika dan Iran, termasuk jika diminta menjadi mediator. Namun, jika Tiongkok bersedia menjadi mediator, maka perang bisa segera berakhir. Cina mau turun menjadi mediator antara Amerika dengan Iran, itu bisa menjadi tanda positif gitu ya. Artinya perang bisa diharapkan segera berakhir. Nah, cuma masalahnya adalah sekali lagi kita menunggu political willingness-nya dari Xi Jinping nih, mau nggak dia terlibat? Karena sampai hari ini tidak ada statement yang benar-benar menyatakan Cina mau, bahkan walaupun Pakistan coba approach ke berbagai negara yang mau sama-sama menjadi mediator atau negosiator perdamaian Iran dan Amerika, China tidak ada satu gebrakan khusus gitu ya. Karena China pada paling tidak sampai saat ini sebenarnya masih diuntungkan dalam arti hubungan Iran dengan China masih menguntungkan China karena Iran tetap bisa jual minyaknya, jual energinya ke China. Kemudian dengan Amerika disibukkan di Timur Tengah, urusan Taiwan jadi nggak terlalu diutak-atik oleh Amerika, sehingga some extent sebenarnya China sangat diuntungkan. Sehingga kalau misalnya saya pragmatis gitu ya, saya sebagai Xi Jinping, saya akan bilang ngapain saya repot-repot mendamaikan, orang saya mendapatkan banyak benefit dengan situasi seperti ini. Tapi kalau Xi Jinping memang berpikir tentang bagaimana China bisa menjadi katakanlah superpower, hegemon yang turut menciptakan perdamaian dunia atau terlibat dalam stabilitas di kawasan dan global misalnya gitu ya, Xi Jinping tentu akan menunjukkan sikap dirinya sebagai seorang pemimpin negara, katakanlah negara besar gitu ya, dengan menyatakan ya saya mau memediasi Amerika dengan Iran untuk tercipta perdamaian, karena ini bukan saja menyangkut masalah dua negara gitu ya, tapi masalah stabilitas di kawasan dan masalah global. Nah, kalau Xi Jinping mau melakukan itu dan kedatangan Trump ke China memang juga ada kaitannya dengan hal ini, katakanlah sedikit membujuk Xi Jinping untuk terlibat, kemungkinan perang bisa segera diakhiri. Sebelum pertemuan Trump dengan Xi Jinping, pihak Iran juga telah menemui para pemimpin Tiongkok pada 6 Mei lalu. Dalam pertemuan itu, Tiongkok mendorong penyelesaian konflik Amerika dan Iran melalui jalur negosiasi. Tim Liputan, Kompas TV.